Gawat, pemerintah lewat Komdigi akan mulai mengontrol kebebasan kita. Tahun ini, semua kartu SIM akan diwajibkan registrasi dengan face recognition. Jangan anggap remeh, karena inilah pintu gerbang menuju perbudakan digital total. Mari kita kupas 8 alasan mengapa hal ini adalah ancaman paling mengerikan bagi hidup kita. Pengalaman nyata dibungkam dengan teror digital. Saya telah mengalami teror ini langsung. Bayangkan, hanya karena mengkritik kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Tiba-tiba seseorang menghubungi saya lewat WhatsApp. Entah bagaimana dia bisa mendapat nomor telepon saya. Dia menyuruh saya menghapus semua postingan saya di TikTok. Kalau tidak, saya akan dimasukkan ke daftar pencarian orang atas kasus besar, dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun. Dia bahkan punya KTP asli saya, wajah, alamat rumah, semua akun media sosial, dan data penting lainnya. Saya bingung, padahal akun saya sudah anonim. Tapi kok dia bisa dapat semua data saya? Tapi ketika saya sadar bahwa semua sosial media, terutama TikTok dan Facebook, itu adalah pelacurnya pemerintah, saya baru mulai mengerti salah satu cara mereka menaklukkan akun anonim, yaitu minta kepada TikTok nomor ponsel pengguna akun ini. Kemudian dari nomor ponsel itu, akan didapat semua data KTP mereka yang dipakai untuk registrasi. Dari sana akan dapat semua data-datanya yang lain. Sungguh gila. Mereka punya polisi cyber, mereka menguasai birokrasi, semua media adalah pelacur mereka. Bagaimana Anda bisa melawan mereka lagi? Anda wajib tunduk pada apapun yang mereka inginkan dan lakukan. Dan saya dengar-dengar dari para influencer besar yang kritis, pernah juga mendapat teror sejenis. Dan katanya semua itu dikontrol oleh sebuah nama yang sangat besar, dan kekuasaannya bahkan melampaui seorang presiden. Kita tidak perlu sebut namanya, tapi dalam film India, dia adalah Tuan Thakur. Jadi itulah bahaya dari Total Control Digital ID atau identitas. Nomor Anda bisa dipakai untuk melacak semua tentang data privasi Anda. Inilah yang disebut pembungkaman dari balik bayangan. Pengawasan 24 jam, tiada lagi tempat bersembunyi. Begitu wajah Anda melekat pada SIM ponsel, maka setiap aktivitas Anda akan direkam. Telepon siapa? Kirim pesan kemana, belanja apa, bahkan aplikasi apa yang Anda buka, semua tercatat. Tidak ada ruang aman, tidak ada lagi anonimitas. Bayangkan, setiap kata yang Anda ucapkan di telepon, setiap obrolan pribadi, bisa dipantau sewaktu-waktu. Kalau dulu, Anda masih bisa bersembunyi di balik akun anonim, kini anonimitas sudah mati. Tidak ada lagi ruang bernafas. Hidup kita berubah menjadi akuarium transparan, dengan penguasa sebagai mata-mata yang tak pernah tidur. Senjata pembungkaman, kritik sama dengan bunuh diri. Dunia digital yang seharusnya menjadi ruang kebebasan, kini bisa dipakai untuk mengunci mulut rakyat. Kritik terhadap penguasa akan dianggap kejahatan besar. Begitu Anda bersuara, wajah Anda sudah ada dalam sistem. Nomor SIM Anda menjadi pintu masuk. Mereka cukup menekan satu tombol, dan tiba-tiba Anda jadi tersangka kasus kriminal. Nama Anda dicemarkan di media, akun Anda dilenyapkan, akses ke rekening diblokir. Semua hanya karena satu hal, Anda berani mengkritik. Inilah dunia di mana kebebasan berpendapat dihukum lebih kejam daripada pembunuhan. Hilangnya privasi, wajah jadi borgol digital. Data wajah itu bukan cuma soal identitas, tapi biometrik unik yang, nggak bisa diganti. Kalau nomor KTP atau password bocor, Anda masih bisa, bikin yang baru. Tapi gimana kalau wajah Anda udah ada di server mereka? Itu bisa dibilang borgol seumur hidup. Dengan face recognition, Anda dipaksa membuka kunci keuangan, komunikasi, bahkan akses kesehatan. Sekali data itu dipegang, mereka bisa masuk ke semua aspek hidup Anda. Integrasi menjadi digital prison. SIM dengan wajah itu baru langkah awal aja. Setelah itu semuanya bakal digabung ke digital ID. Uang digital, kesehatan digital, pendidikan digital, bahkan akses perjalanan semuanya akan terkunci di satu akun tunggal. Kalau Anda patuh, hidup Anda berjalan normal. Tapi kalau Anda dianggap pembangkang, cukup dengan satu perintah sistem, semua akses Anda dicabut. Nggak bisa beli makanan, nggak bisa bayar transportasi, nggak bisa akses rumah sakit. Hidup Anda mati tanpa peluru. Itulah penjara digital, penjara tanpa jeruji, tapi lebih mematikan dari besi baja. Kekuasaan tanpa batas, polisi, media dan birokrasi jadi alat tekan.
Jangan lupa, mereka bukan hanya punya teknologi, tapi juga kekuasaan penuh atas polisi, jaksa, hakim, birokrasi, bahkan media. Artinya, ketika wajah Anda terdaftar, mereka bisa membangun cerita palsu untuk menghancurkan hidup Anda. Hari ini Anda seorang aktivis, besok Anda dituduh kriminal besar. Media akan memberitakan Anda sebagai penjahat. Polisi akan mencari Anda dengan surat resmi. Teman-teman Anda menjauh karena takut tertular masalah. Dan semua itu dimungkinkan hanya karena data Anda sudah ada dalam genggaman mereka. Psikologi ketakutan, rakyat dipaksa tunduk. Dengan sistem ini, penguasa tidak perlu menembak rakyat untuk membuat mereka diam. Cukup satu ancaman, akun Anda akan diblokir, rekening Anda dibekukan. Itu sudah cukup loh, untuk membuat jutaan orang bungkam. Kebebasan berubah menjadi ilusi. Kita dipaksa percaya bahwa kita masih punya hak. Padahal setiap saat hak itu bisa dicabut. Rakyat hidup dalam ketakutan permanen. Tegakkan konstitusi, lawan sistem penjajahan dan perbudakan. Bangsa ini lahir dari darah dan air mata. Konstitusi kita dengan jelas menjamin kebebasan berpendapat, hak atas privasi, dan kebebasan berkumpul. Aturan registrasi SIM dengan face recognition adalah penghinaan terhadap konstitusi. Kita tidak boleh tinggal diam. Karena kalau kita tunduk hari ini, maka besok anak-anak kita akan lahir dalam penjara digital, tanpa pernah merasakan kebebasan. Kita harus menegakkan hak konstitusional kita. Kita harus melawan aturan iblis yang melanggar martabat manusia. Karena sekali kita menyerahkan wajah, identitas, dan kebebasan kita ke tangan mereka, seluruh hidup kita akan digenggam dalam rantai digital yang tak bisa dipatahkan.